Kalau untuk memilih untuk dijadikan gacon, mungkin orang sifatnya beda-beda ya mas ya. Tapi kalau aku pribadi itu untuk tebal dan panjang itu kan, untuk mata bisa melotot itu kan, untuk warna kalau kita warna untuk mengarah ke hijau pupus kayak gitu mas, lebih ke yang medium ketimbang yang jumbo gitu loh. Yang untuk big long diusahakan yang kakinya pendek mas, ekornya dari kepanjangan lah mas, karena kalau kaki panjang biasanya kan untuk air mas, saya tidak pernah ditinggal air yang sudah kita masak, kita taruh di baskom kan, taruh di atas genteng supaya kena embun. Nah air embun itu yang kita khususkan buat harian ini. Tiap hari kita nggak mau melepaskan bulu itu kan butuh tenaga mas. Jadi untuk mendorong tenaga itu perlu protein tinggi, pir, pepaya, terus bisa pakai belimbing juga bisa. Banyak mengandung air. Kalau semangka gimana? Semangka enggak mas, kalau kita makan semangka enggak. Stroberi enggak. Jangan mas, jangan berani-berani nyemprot burung karena fisiknya kita nggak tahu sih mas. Pokoknya kasih cepuk aja. Burung yang tadinya awal berlia, dia orangnya gacor mas. Tapi kok dibawa pulang 1 hari 2 hari nggak gacor itu. Itu faktor apa pak? Dia mungkin faktor satu, baunya apoknya itu kan berpengaruh mas. Kayak kita aja badan aja kalau posisi baju nggak dicuci kan loh nggak nyaman itu loh kan. Mungkin kalau untuk memilih untuk dijadikan gacon, mungkin orang sifatnya beda-beda ya mas ya. Tapi kalau aku pribadi itu untuk mengarah ke yang medium mas, untuk medium, terus kakinya pendek ya kan, ekornya juga sedang nggak kepanjangan, untuk paruh bisa dikatakan tebal dan panjang itu kan, untuk mata bisa melotot itu kan, untuk warna kalau kita warna untuk mengarah ke hijau pupus kayak gitu mas. Tapi kan kriteria orang untuk memilih cat hijau kan beda-beda ya. Itu kalau untuk kriteria saya kayak gitu, lebih ke yang medium ketimbang yang jumbo gitu loh. Alasannya pak? Ya mungkin kalau untuk medium yang saya dulu sampai sekarang suka untuk yang medium itu rawatnya lebih mudah dan burungnya nggak rewel gitu loh, lebih enak untuk dimainkan ketimbang yang big long atau gede dan ukurannya. Dan untuk materi yang medium itu lebih banyak gitu kan, lebih mudah gitu. Berarti ini untuk pemula juga biar lebih tahu ya pak ya? Iya mas, Mudah lah untuk dicari itu kelasnya medium. Makanya kan yang tadi kita ulas kan ibaratnya pilihan orang beda-beda. Kadang ada yang suka big long, kadang ada yang standar, ada yang suka medium. Itu kan kriteria mereka masing-masing. Kalau dari kriteria saya yang tadi saya ucapkan, yang medium sukanya mas, lebih simple, lebih mudah untuk rawatannya gitu kan. Kendala di burung cak ijo ini nggak pak? Kalau pemilihan medium, long, terus yang standar itu ada kendalanya nggak pak? Yang medium katakanlah kendalanya di sini, nanti yang long, yang big kendalanya di sini ada nggak pak? Kalau yang medium yang tadi kita ucapkan ya mas ya, kalau untuk yang ukuran standar itu kan ya kalau bisa, ataupun yang big long kalau bisa sih yang saya pernah merawat itu ya, dan yang saya sering servisin punya orang yang masuk sini kan minta servis,
Itu kalau yang untuk ditlong diusahakan yang kakinya pendek, Mas. Ekornya dari kepanjangan lah, Mas. Karena kalau kaki panjang biasanya kan gaya mainnya naik turun, tangringan, nggak nagen itu loh. Kalau untuk kaki pendek itu palingnya kebanyakan nagen itu, Mas. Perawatannya Pak untuk medium sendiri gimana, Pak? Kalau untuk rawatan sih, kalau untuk medium yang saya punya ini, yang mulai dari embun itu kan, embun pagi itu wajib, Mas. Kalau pas kita nggak piket kerja ya, pas di rumah kan kita kan 1 hari kerja, ibaratnya kan nggak embun. Menu utama itu pasti embun. Utama itu paling embun. Jam subuh kita udah keluarkan, Mas. Jam berapa biasanya, Pak? Pas jam subuh berarti antara jam 5 kurang, Mas. Kita udah keluarkan. Pas kita subuh itu kita keluarkan, kita angin-anginkan di luar, ya kan. Nah, setelah diangin-angin di luar itu, dan kita jangan sampai ditinggal masteran, Mas. Ya, karena masih gelap, paling kita pakai MP3. Masteran 1 lagu dulu. Bertahap berarti, Pak? Bertahap. Nanti seminggu kita ganti. Seminggu kita ganti. 1 minggu sekali jenengan ganti terus? Iya, 1 minggu kita ganti. Misalnya minggu pertama kita masteran pakai platuk, gitu kan. Kita platukin. Dan juga suara dari masterannya itu sayup-sayup aja, Mas. Sayup-sayup aja. Dan kekerasan. Yang penting denger ya? Yang penting kalau denger. Kalau di HP itu volume 2 ya, Pak? Iya, mending sayup-sayup aja. Karena kan bagus banget kalau burung itu kan tadinya kan tidur malam ya. Kita embunkan kan memori masih kosong, Mas. Ibarat kayak kertas putih gitu kan ya. Kayak pita kosong ibaratnya. Terus kita kasih masteran, itu akan lebih cepat masuk ketimbang kita yang hariannya siang sampai sore kita masteran, masih lebih bagus itu. Tapi gini Pak, kadang ada yang masteringnya itu setelah maghrib atau setelah isya. Ya itu bisa sih, Mas, nggak apa-apa. Makanya kan tergantung orangnya ya. Kalau kita pribadi fokus masteran itu di pengembunan, Mas. Kalau untuk habis maghrib, biasanya kan sudah hijau kan habis maghrib udah tidur, Mas. Iya. Biasanya kan paling yang dia dengar pas bangun malam atau apa kan, tapi kan kita nggak tahu. Makanya kan kita fokusnya di pengembunan aja karena memori masih kosong dan mudah, insya Allah mudah ketangkep. Kalau untuk perawatan khusus itu untuk air, Mas, saya tidak pernah ditinggal. Kalau untuk air itu saya khusus. Tiap hari kita bikin kan air yang bekas diimbunin. Contohnya dari jam 9 malam air yang udah kita masak kita taruh di baskom kan, taruh di atas genteng supaya kena embun. Nah, air embun itu yang kita khususkan buat harian ini. Tiap hari kita ganti. Tiap hari kita bikin buat minum dia. Kadang yang punya suaranya bagus itu biasanya minum air embun. Minum air embun. Insya Allah, Mas, bagus. Ibaratnya suara jadi jernih gitu loh, Mas. Suara jadi jernih. Terus untuk badan juga lebih sehat, Mas. Untuk badan juga lebih sehat. Efektifnya itu lebih bagus yang di obat karena kan sekarang ada Super N, ada Putfit, itu gimana Pak? Kalau untuk Super N itu untuk keluhan sih, Mas ya. Super N ibaratnya kayak turunan kondisi ya kan. Kayak burung merenung ya kan. Itu kita bisa bantu dengan Super N.
Kalau untuk kalau untuk keseharian kita fokus spesial pakai air yang diembunin. Malah lebih bagus dan alami ya Pak ya? Insya Allah Mas, lebih bagus. Untuk burung yang terambil di dalam cak hijau, katakanlah rawatan pasca mabung, itu gimana Pak? Kalau untuk rawatan pasca mabung, kalau untuk cucak hijau kan biasanya kan mabungnya kan itu nggak langsung rontok semua ya Mas ya. Dia kan lepas 1, lepas 2, mau full, ada yang lepas lagi. Nyulam namanya kan ya. Nah, kalau untuk masa nyulam kita lihat kondisinya Mas. Misalnya kondisinya burung itu biasanya kan untuk cucak hijau untuk masa mabung nyulam itu kan rontok bulu, dia kan agak aktivitasnya agak berkurang. Kicauannya agak berkurang, terus dilihat dari segi fisiknya menurun. Ya mungkin kalau di rawatan saya burung kita alangkah baiknya diprodong, jemur sekedar mandi, jemur sekedar angkat aja. Kalau untuk mandi kita stop untuk sementara. Jemur paling lama itu berapa menit? Paling 10 menit aja Mas, sekedar angkat aja Mas, kasihan karena kondisi itu. Dan dia juga kan butuh matahari juga aslinya, makanya kita jemur untuk sekedar aja. Dan untuk EF, karena kita lihat kondisinya lagi merunung, yang tadinya kita hariannya misalnya 33, kita kasih tambah 55. Yang tadinya 55 kita kasih tambah 77, misalnya kayak gitu. Tergantung orang itu konsumsinya harian 7. Tenaga sih Pak ya? Karena burung yang mau melepaskan bulu itu kan butuh tenaga Mas. Jadi untuk mendorong tenaga itu perlu protein tinggi. Nah, kalau untuk buah kita variasikan dengan yang banyak kandung air. Contoh nyata pir, terus pepaya. Kalau sawo enggak. Yang jelas Kandungan airnya lebih banyak supaya badannya enggak terlalu panas gitu loh Mas. Karena yang satu pir, 2 pepaya, apa lagi Pak? Terus bisa pakai belimbing juga bisa. Ini banyak mengandung air. Kalau semangka gimana Pak? Semangka enggak Mas. Kalau kita makan semangka enggak. Lebih manis karena ya? Iya. Stroberi enggak. Stroberi nggak sampai. Ini mungkin gitu. Terus kalau burung birahi gimana Pak? Cara mengatasi burung birahi? Kalau untuk burung birahi itu birainya gimana dulu Mas? Birainya itu misalnya gembung atau melet, ya kan? Yang gembung Pak, cara ngateknya gimana? Kalau gembung kita kondisikan durasi mandinya lebih banyak Mas. Misalnya pagi sore, seminggu pagi sore dirutinkan, dan juga dibantu mandi malam jam 8 malam, gitu kan. Kalau burung nggak mau mandi kita semprot boleh? Jangan Mas, jangan berani-berani nyemprot burung karena fisiknya kita nggak tahu sih Mas. Pokoknya kasih cepuk aja. Kalau mandi ya syukur, Iya. mandi ya biarin aja. Biarin aja, berarti fisiknya itu lagi nggak menentu Mas. Kalau lagi nurun banget mungkin burung itu nggak mandi. Ibarat kayak kita itu kalau lagi kondisi nurun kayak mau sakit nggak mau mandi, mungkin di burung sama Mas. Itu aja malas ya Pak. Makanya kalau kita pribadi nggak berani nyemprot burung Mas. Biarkan kasih cepuk pakai batok kelapa itu aja. Kalau dia memang suhu badannya lagi tinggi, mungkin dia mandi. Tapi kalau dia lagi benar-benar menurun, kayaknya dia nggak mandi. Terus cara mengatasi burung yang melet Pak? Kalau untuk burung melet, ya itu yang tadi Mas, kita dari tahap 1 dulu, misalnya kasih tomat atau pepaya atau pir itu kan untuk buahnya. Stop EF-nya dulu. Terus ada tambahan lagi? Yang terpenting itu kotoran ya Mas. Untuk kotoran kita pagi sore kita buang ya Mas. Kita
cuci, itu harus steril ya Pak? harus steril. Nggak boleh ada Karena apalagi yang mainnya sama di kerodong ya, sebelum kita kerodong kotoran kita bersihkan dulu Mas, karena uapnya itu kan sangat berpengaruh banget sama untuk burung itu Mas. uap dari Iya, dari kotorannya itu, karena kalau di kerodong itu ngelekep, bahasa Jawanya itu ngelekep ya, itu sangat nggak bagus untuk perawatan burung. Terus dari pertanyaan-pertanyaan Bapak yang lingkupnya umum ya Pak ya. Jadi kan biasa di Facebook ada yang nanya, Pak, cara ngerawat burungnya apa untuk seperti ini seperti ini. Yang pertanyaan itu umum dan orang itu nanyain. Pertanyaan apa Pak? Yang umum sih biasanya burung yang tadinya awal berlia, dia orangnya gacor Mas. Tapi kok dibawa pulang 1 hari 2 hari nggak gacor gitu. Itu faktor apa Pak? Dia mungkin faktor satu adaptasi Mas. Suhu ya Pak ya? Adaptasi dari majikan lama ke adaptasi ke majikan baru ya kan, terutama adaptasi lingkungannya dulu. Biasanya proses berapa lama? Kalau untuk proses, kalau benar orang itu merawatnya, terutama kan pasti kan orang itu membeli burung itu pasti minta rawatan ya Mas. Perawatan. Rawatan itu juga harus kita ikuti, karena kan burung itu dari majikan lama mungkin biasa rawatan kayak gitu, terus dibeli sama orang, kadang 2 hari 3 hari menurun, yang tadinya gacor sekarang enggak. Itu kita perlu waspadai kenapa gitu kan. Kalau dari rawatannya orang itu setelah diterapkan di majikan barunya ternyata menurun, ya kita harus bisa menyikapinya Mas. Nyiasati sendiri ya Pak? Nyiasati sendiri. Kenapa ini burung? Gitu. Apa faktor suhu terus kita harus naikkan Faktor lagi, suhu, atau dilihat bisa juga kan dari EE-nya Mas. Di sana EE-nya bagus, kok di kita EE-nya encer, itu kenapa? Itu kan apa karena burung itu drop fisik. Mungkin perawatan terus kriteria burung juga udah cukup. Barangkali Bapak mau nambahin lagi yang belum saya tahu apa Pak? Ya kalau mungkin untuk rujak hijau, untuk perawatan supaya lebih bagus lagi ke depannya sih, perawatan yang tadi saya ucapkan ya, mulai dari mandi dari embun, pemberian EF, pergantian buah, variasi buah biar nggak bosan kan. Tujuan pergantian buah itu supaya nggak bosan. Keduanya supaya burung itu mendapatkan vitamin dari buah itu Mas. Terus keduanya jemurnya harus dapat, karena burung itu kan butuh jemuran, butuh sinar untuk menguatkan badan dan tulangnya. Terus juga dari minumannya, pagi sore tempat harus kita bersihin Mas, karena kan pagi nyampe siang aja udah lendir itu, karena kan makan buah ya. Untuk wadah aja harus kita bersihkan. Dan pagi sebelum kita kasih rawatan, kita lihat dulu kotorannya, kita bersihin dulu biar bersih, pokoknya steril loh. Terus untuk kandang juga seminggu atau 2 minggu sekali kita cuci sama kerodongnya itu Mas. Kerodongnya itu kan kalau di lapangan yang main kerodong kasih EF, kadang kan kena kotoran dari cipretan dari EF, makanya ya maksimal 1 minggu lah kerodong kita cuci, harus kita cuci. Barangkali kan ada Bakteri kita kan nggak tahu kan, bakteri juga baunya apoknya itu kan berpengaruh Mas. Kayak kita aja badan aja kalau posisi baju nggak dicuci kan nggak nyaman itu loh kan Mas. Mungkin burung juga sama.